Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan siswa-siswi semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita bertemu lagi pada pelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas mengenai evolusi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana perkembangan teori evolusi Darwin. Oke, di sini nanti kita akan mempelajari, tujuannya adalah untuk mengetahui apa itu teori evolusi dan pendapat-pendapat para ahli mengenai teori evolusi. Oke, simak materi pelajaran kita kali ini. Evolusi. Pada tahun 1831, Charles Robert Darwin mengikuti pelayaran kapal survei HMS Beagle yang berangkat dari Inggris untuk memetakan jalur pelayaran di pesisir Amerika Selatan. Ketika kapal tersebut merapat di Kepulauan Galapagos, Darwin menjumpai berbagai makhluk hidup yang menarik perhatiannya. Salah satunya kura-kura Galapagos. Kura-kura yang ditemukan di setiap pulau di Kepulauan Galapagos tersebut memiliki perbedaan morfologi. Di salah satu pulau yang habitatnya basah, ditemukan kura-kura berukuran besar dengan tipe cangkang melengkung seperti kubah. Sementara itu, di pulau lain yang habitatnya kering, ditemukan kura-kura berukuran kecil dengan cangkang berbentuk pelana. Menurut Darwin, perbedaan morfologi tersebut terbentuk karena adaptasi terhadap lingkungan tertentu. Berawal dari pengamatannya, pemikiran Darwin mengenai adanya variasi pada makhluk hidup mulai berkembang. Nah, berdasarkan peristiwa tersebutlah Darwin kemudian memperoleh ide tentang evolusi pada makhluk hidup. Oke, kita lihat apakah evolusi tersebut. Oke, kita bahas pertama, perkembangan teori evolusi Darwin. Dari masa ke masa, makhluk hidup mengalami perubahan struktur yang disebut evolusi. Adanya evolusi mengakibatkan terbentuknya berbagai variasi pada makhluk hidup. Makhluk hidup berevolusi memiliki tujuan tertentu. Nah, untuk mendeskripsikan teori Darwin tentang seleksi alam, Darwin mengemukakan bahwa evolusi makhluk hidup berlangsung melalui proses seleksi alam. Bagaimana teori seleksi alam menurut Darwin? Nah, kita lihat sekarang bagaimana perbedaan bentuk paruh burung finch yang ada di Kepulauan Galapagos. Menurut Darwin, burung finch yang terdapat di Kepulauan Galapagos berasal dari satu spesies burung finch dari daratan Amerika Selatan. Lalu pertanyaannya, mengapa burung finch tersebut bermigrasi ke Pulau Galapagos? Apa penyebab terbentuknya variasi burung finch tersebut? Dan apakah peristiwa tersebut menunjukkan peristiwa evolusi? Jika iya, bagaimana dengan teori evolusi tentang seleksi alam yang dikemukakan oleh Darwin? Nah, untuk menjawabnya, di sini menurut Darwin, burung finch yang terdapat di Amerika Selatan melakukan migrasi ke Kepulauan Galapagos untuk mencari sumber makanan karena persediaan makanan di daerahnya makin sedikit. Pada saat berada di tempat baru, burung finch melakukan adaptasi terhadap jenis makanan baru yang terdapat di tempat tersebut. Nah, berdasarkan pengamatannya, Darwin mengemukakan bahwa perbedaan paruh burung finch dipengaruhi oleh bentuk adaptasi terhadap jenis makanan. Peristiwa perubahan struktur paruh burung finch tersebut berlangsung setelah melewati waktu yang lama sehingga merupakan salah satu bentuk evolusi. Berdasarkan fenomena burung finch tersebut,
Darwin menyatakan bahwa individu yang beradaptasi pada habitat mereka dengan baik akan mewariskan sifat-sifat mereka yang unggul kepada generasi berikutnya. Lebih jauh, Darwin menyatakan bahwa sifat-sifat unggul atau menguntungkan ini lama-kelamaan terakumulasi dan mengubah populasi menjadi spesies yang sama sekali berbeda dengan nenek moyangnya. Nah, melalui mekanisme ini pula spesies baru akan terbentuk. Oleh Kak Darwin, mekanisme ini dinamakan evolusi melalui seleksi alam. Adanya seleksi alam akan mengeliminasi makhluk hidup yang tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan. Sedangkan makhluk hidup yang mampu beradaptasi akan tetap melangsungkan kehidupannya. Peristiwa seleksi alam ini dialami oleh burung finch yang hidup di Kepulauan Galapagos. Istilah evolusi mengarah pada proses perubahan pada makhluk hidup yang berlangsung sedikit demi sedikit dan memerlukan waktu lama. Terjadinya evolusi diketahui dari berbagai bukti, baik bukti langsung maupun tidak langsung. Menurut konsep evolusi biologi, dinyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari spesies sama yang hidup di masa lampau. Adanya pengaruh kondisi yang berbeda-beda mengakibatkan setiap spesies dapat mengalami mutasi, migrasi gen, rekombinasi genetik, seleksi alam, atau isolasi reproduksi, sehingga terbentuk spesies-spesies baru. Oleh karena itu, para ahli berpendapat bahwa evolusi mengakibatkan terjadinya keanekaragaman makhluk hidup. Teori yang menjelaskan tentang evolusi telah banyak mengalami perkembangan. Pada awalnya, evolusi mulai dipelajari setelah adanya tulisan bangsa Yunani pada awal Masehi. Penjelasan-penjelasan yang dikemukakan pada awal kemunculan tersebut masih sangat sederhana. Beberapa filsuf yang memengaruhi timbulnya teori tentang evolusi yaitu Thales pada tahun 640 sampai 540 sebelum Masehi, Anaximander 611 sampai 547 sebelum Masehi, Empedokles 490 sampai 430 sebelum Masehi. Ilmuwan selanjutnya yang mengemukakan mengenai evolusi adalah Aristoteles, yaitu 384 sampai 323 sebelum Masehi. Aristoteles mengemukakan gagasan evolusinya berdasarkan metafisika, bahwa alam berubah dari bentuk sederhana menjadi lebih kompleks dan sempurna. Sejak abad ke-14, makin banyak ilmuwan yang mengemukakan teori mengenai konsep evolusi. Ilmuwan yang paling memengaruhi perkembangan teori evolusi adalah Charles Robert Darwin, yaitu 1809 sampai 1882, hingga dia dikenal sebagai Bapak Evolusi. Darwin memiliki data yang lengkap untuk menguatkan teori evolusi dan menyertakan fakta-fakta yang logis serta sistematis dalam mengungkapkan teorinya. Beberapa faktor yang memengaruhi teori evolusi yang dikemukakan Darwin sebagai berikut. Yang pertama, pendapat Charles Lyell dalam bukunya Principles of Geology yang menyatakan bahwa batuan, pulau, dan benua selalu mengalami perubahan. Menurut Darwin, peristiwa ini kemungkinan dapat memengaruhi perubahan pada kehidupan makhluk hidup. Yang kedua, pendapat Thomas Robert Malthus dalam bukunya An Essay on the Principle of Population
menyatakan kecenderungan kenaikan jumlah penduduk lebih cepat daripada kenaikan produksi pangan. Keadaan tersebut menurut Darwin dapat menimbulkan terjadinya suatu persaingan dalam kelangsungan hidup manusia. Yang ketiga, data sebaran flora dan fauna oleh Wallace. Yang keempat, pengamatannya ke Kepulauan Galapagos. Dalam pengamatannya, Darwin menemukan berbagai bentuk paruh burung finch. Menurut Darwin, terjadinya variasi tersebut disebabkan perbedaan jenis makanan. Selain itu, Darwin juga menemukan kura-kura yang hidup di Kepulauan Galapagos berukuran besar dengan cangkang seperti kubah. Menurut Darwin, kura-kura tersebut memiliki cangkang yang besar karena hidup di tempat yang basah. Sekarang kita menganalisis bagaimana perbedaan mekanisme terjadinya evolusi menurut Darwin dan J.B. de Lamarck. Ini diperlihatkan ada dua macam gambar. Yang pertama itu menurut Lamarck dan yang kedua menurut Darwin. Nah, apa perbedaannya? Kita lihat sekarang yang pertama. Nah, di sini menurut Darwin, proses evolusi jerapah, ya, yang pertama, nenek moyang jerapah ada yang berleher pendek dan ada yang berleher panjang. Nah, jerapah berleher pendek mati karena tidak memperoleh makanan, sedangkan jerapah berleher panjang bertahan hidup. Kita lihat makanannya semakin lama semakin tinggi. Nah, jerapah berleher panjang tetap dapat melangsungkan kehidupannya. Makanya sekarang jerapah hanya ada berleher panjang. Itu menurut Darwin. Menurut Lamarck, pada awalnya jerapah berleher pendek. Tidak ada jerapah berleher panjang. Itu menurut Lamarck. Jerapah selalu berusaha mencari daun yang tinggi sehingga lehernya panjang. Nah, akibatnya keturunan jerapah berleher lebih panjang. Nah, ini menurut Lamarck. Jadi menurut Darwin, evolusi makhluk hidup berlangsung melalui proses seleksi alam. Pada proses seleksi alam, makhluk hidup yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan akan dapat bertahan. Sedangkan makhluk hidup yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan akan punah. Melalui proses tersebut akan terbentuk spesies baru yang mampu bertahan. Jadi, jerapah berleher panjang mampu beradaptasi dengan lingkungannya sehingga bertahan hidup. Sedangkan jerapah berleher pendek tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya sehingga mati. Menurut Lamarck, makhluk hidup akan menyesuaikan diri secara fisiologis maupun morfologis. Organ tubuh makhluk hidup yang sering digunakan akan berkembang. Sementara itu, organ tubuh makhluk hidup yang tidak digunakan akan mereduksi atau bahkan menghilang. Peristiwa ini diberi istilah use and disuse. Sifat yang diperoleh dalam proses use and disuse akan diturunkan kepada keturunannya. Jadi, leher jerapah bertambah panjang karena digunakan untuk menjangkau dahan pohon yang tinggi. Itu menurut Lamarck. Sekarang kita lihat beberapa hal pokok tentang teori evolusi Darwin yang dituangkan dalam bukunya yang berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection. Yang pertama, di muka bumi ini tidak ada individu yang benar-benar sama. Hal ini terbukti dengan adanya variasi dalam keturunan seayah dan seibu, meskipun keduanya kembar identik. Yang kedua, setiap populasi berkecenderungan untuk bertambah banyak.
Hal ini karena setiap makhluk hidup mempunyai kemampuan berkembang biak. Yang ketiga, setiap individu harus berjuang mempertahankan hidup agar mampu berkembang biak, karena untuk berkembang biak dibutuhkan makanan dan ruangan yang cukup. Kemudian yang keempat, pertambahan populasi tidak berjalan terus-menerus karena terjadi seleksi alam, sehingga hanya individu yang mampu bertahan saja yang akan dan dapat melangsungkan kehidupannya. Teori evolusi yang dikemukakan Darwin tidak begitu saja diterima oleh semua pihak. Beberapa teori dikemukakan oleh para ilmuwan untuk menentang teori Darwin tersebut. Salah satu teori intelligent design atau teori penciptaan bebas. Teori intelligent design dikemukakan bahwa makhluk hidup berubah dari masa ke masa karena memang sudah dirancang atau sudah didesain sebelum kemunculannya. Teori tersebut berlawanan dengan teori Darwin yang berpendapat bahwa makhluk hidup terbentuk karena adanya proses evolusi dari makhluk hidup sebelumnya. Beberapa hal penting yang dapat disimpulkan dari teori intelligent design tersebut adalah: yang pertama, merupakan pemikiran baru yang berlawanan dengan teori evolusi Darwin. Kemudian yang kedua, objek alam semesta termasuk makhluk hidup menunjukkan adanya tanda-tanda perancangan, bukan hasil dari proses seleksi alam yang tak terbimbing. Dapat dikatakan bahwa makhluk hidup ada bukan karena proses evolusi, tetapi karena adanya rancangan sebelumnya. Teori ini menangkap tanda-tanda perancangan dengan analisis kuantitatif. Teori intelligent design merupakan teori ilmiah yang terbentuk dari beberapa unsur teori ilmiah, meliputi biologi, matematika komputasi, teori informasi, teori filsafat, dan teori probabilitas. Dalam membuktikan suatu teori diperlukan beberapa kriteria. Kriteria yang diperlukan untuk membuktikan teori intelligent design sebagai berikut. Yang pertama, pembuktian bahwa melalui panca indera dan logika murni, para penganut teori Darwinisme tidak mudah diyakinkan bahwa fenomena alam yang terjadi memang sudah dirancang sebelumnya. Yang kedua, diperlukan adanya pengetahuan mengenai penjelasan yang berupa deskriptif kualitatif. Dan yang ketiga, diperlukan penguatan berupa analisis kuantitatif. Oke, demikian pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan kalian benar-benar paham dengan materi yang telah kita pelajari. Seperti biasa, bahkan memberi tugas kepada kalian. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan evolusi? Kemudian yang kedua, apakah yang menyebabkan terjadinya perbedaan paruh burung finch di Kepulauan Galapagos menurut Darwin? Kemudian yang ketiga, bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi teori evolusi yang dikemukakan oleh Darwin? Kemudian berikutnya, apakah perbedaan antara mekanisme terjadinya evolusi menurut Darwin dan J.B. de Lamarck pada leher jerapah? Dan terakhir, tadi kalian telah menyimak mengenai
teori evolusi Darwin dan juga teori intelligent design. Nah, menurut kalian bagaimana perbedaan kedua teori ini? Oke, kalian telah menyimak mengenai teori evolusi. Banyak teori yang dikemukakan oleh para ahli. Yang jelas di sini kita menghargai pendapat para ahli mengenai evolusi. Dan tentunya kita sebagai umat yang beragama, tentu cara pandang dan pemikiran kita haruslah sesuai dengan yang ada atau aturan agama. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.